Hai, ini gue baru ngerakit sesuatu nih dari basic Porsche kemarin. Ini kalau lo lihat ini radio kontrol. Udah kalau kemarin kan cuma lego-lego aja kan, nggak bisa jalan. Kalau ini udah bisa jalan. Terus untuk tripodnya dia udah bisa bergerak juga. Gue nggak tahu ini namanya apa kalau di vehicle seperti ini. Ini khusus gue buat ngerekam untuk vehicle, misalnya kayak kita lagi ngerekam kendaraan, bisa nyaingin lah speednya, tapi gue belum tahu ini berapa kilometer per jam maksimal. Ini baru aja kelar rancangannya. Ini dari basic Porsche kemarin nih, yang kalau kalian lihat video-video gue sebelumnya, linknya ada di deskripsi, basicnya dari itu. Tapi untuk totally-nya itu, sasisnya semuanya, frame-nya itu beda banget. Itu gue pecah lagi dari awal dan jadinya seperti ini. Kalau di sini lo bisa lihat ini penggeraknya, ini penggerak roda depan. Karena kalau ada polisi tidur gitu, ganjulan gitu, dia nggak slip dari belakangnya. Kalau lagi speed low-nya itu, kalau lagi low speed dia nggak slip, jadi meminimalisir grip yang kebuang. Jadi gue pakai penggerak depan karena jarang juga kan RC penggerak roda depan kan. Paling kalau ada 4-wheel drive, kalau nggak roda belakang. Tapi kalau ini roda depan. Kalau lo bisa lihat ini dari frame ini besi ya. Ini besi. Sebenarnya ini nanti mau gue tambahin lagi stabilizer lagi, jadi kalau ngerekam dia lebih smooth lagi. Ini yang lo lihat iPhone sini. Nanti di sini ini ada kabel, ini connect langsung ke fast charging, cuman ini nggak fungsi juga karena iPhone 6 Plus belum fast charging. Terus untuk dari rangkanya gue coba jelasin ke kalian. Lo bisa lihat di sini electric motornya. Ini gede banget, ini yang paling gede gue punya, segini gedenya brushed motor. Ini penggerak roda depan ya. Ini gearnya lo bisa lihat. Nyambung langsung. Ini gue pakai ada gear rasionya di sini, ini ada gear rasionya. Langsung ke bagian ban depan. Karena bagian ban depan itu meminimalisir grip kalau lagi jalan. Untuk baterai di sini ada dua buah baterai yang berbeda. Yang ini baterai standar untuk receiver ya. Yang ini baterai dari Xiaomi 10.000 mAh. Karena kalau kita karena kalau kita recording di iPhone, misalnya kita record nih, misalnya gue pengen pakai buat shooting sekitar 30 menit, itu otomatis menguras baterai kan. Karena kalau kita recording tuh, kalau gue recording biasa dari 30 menit atau 40 atau hampir 1 jam, itu kalau di cut hasilnya cuma 10 menit, 20 menit, dan itu ngabisin baterai banget. Nah ini dia. Oleh karena itu kita butuh baterai di sini. Ini bagian belakangnya ya. Kalau bagian belakangnya dia nggak full wheel drive. Coba gue ambil dulu. Nah kalau bagian belakangnya dia nggak full wheel drive, lo bisa lihat nih. Nah kalau bagian depannya dia bergerak. Maksud gue bagian belakangnya gak ikut gerak karena di sini penggerak roda depan. Ini gue coba puter electric motornya. Lalu bisa lihat bannya berputar ya. Untuk rangkanya itu sebenarnya ini gue ngerakitnya biasa aja sih, nggak ada yang spesial. Nggak ada gue tambahin frame baja atau apapun itu. Cuma nanti di sini desainnya itu, desain bagian depannya itu nanti di sini ada lampu infrared untuk syuting, perlengkapan syuting di malam hari. Jadi tanpa lightning yang memadai banget, cukup pakai infrared, kita bisa benar-benar low light banget ngerekamnya. Di sini nanti ada desain untuk tatakan lampunya lagi. Terus sebenarnya di sini mau gue buat persneling, tapi tempatnya tuh minim banget. Sama nanti di sini ada pendingin untuk receiver di siang hari. Kalau kita syuting di siang hari itu panas banget kan kalau di outdoor. Otomatis kalau pakai kendaraan kayak gini, maksud gue pakai alat begini, berarti kita syutingnya di outdoor. Ada satu yang masih gue tanda tanya, kecepatan maksimalnya gue belum tahu nih berapa kilometer per jam. Yang jelas udah gue tes on wheelnya itu lumayan juga sih, hampir sama kayak RC pada umumnya ya. Cuman gue nggak tahu berapa kilometer per jam. Nah untuk bagian depannya ini nanti gue mau pasang lampu infrared nih seperti ini nih, ini contohnya aja. Tapi nanti gue carinya nggak seperti ini, jadi dia lebih fokus lagi, lebih tajam. Kalau ini kan cuman kayak penerangan aja. Kalau gue tuh kayak senter mobil gitu, tapi dia cahaya infrared. Kenapa cahaya infrared? Karena cahaya infrared di malam hari itu nggak mengganggu orang lain. Jadi kalau gue nge-shoot di malam hari bener-bener butuh lighting yang bener-bener bagus, jadi gue pakainya infrared. Terus yang kedua, pakai infrared itu nggak mengganggu, di samping nggak mengganggu sekitar. Yang kedua, jadi kayak efek-efek hijau gitu, naik scope gitu, jadi lebih dramatisasi rekaman saat malam itu lebih dapat kalau pakai cahaya infrared.
Kalau menurut gua seperti itu. Jadi ini bagian depan nanti gue tambahin infrared. Nah, untuk motor elektrik kayak ini sebenarnya gue ambil dari electric pump. Jadi pompa elektrik, lo tahu sendiri kan pompa elektrik yang size ya berapa PSI gue lupa, sekitar 2 jengkal kurang dari ukuran gue, itu electric pump untuk bekas dari dinamo motor elektrik untuk pompa elektrik, bukan pompa air ya, bukan pompa air tapi pompa angin. Jadi itu tenaganya kuat banget. Nah, ini gue taruh di sini. Ini motor elektriknya kayak gini bentuknya. Nah, kalau bagian tripodnya itu dia bisa bergerak juga. Ini bisa menyesuaikan sesuai yang gua gerakin, nanti diatur. Ini menggunakan motor elektrik yang lebih kecil dari electric pump ini. Nah, untuk Xiaomi tadi udah gue bilang ini 10.000 mAh di sini. Ini asli dari Xiaomi. Untuk dinamonya dia untuk baterai, untuk receivernya dia belum lipo baterai, masih baterai biasa, cuman udah recharge. Ini lo bisa lihat, tapi bisa dicas pakai casan lipo baterai, jadi nggak usah repot-repot. Ini dudukan kepalanya udah ada juga di sini untuk ngecas. Ini untuk outputnya. Terus apa lagi? Oh ya, remote-nya. Kalau remote-nya itu ini langsung dari Cina, merek Hobby King. Ini dia. Nah, ini untuk remote-nya. Lo bisa lihat. Ini kalau kalian yang hobi RC bertanya-tanya, ini kan RC-nya itu mobil, cars, tapi kenapa lu pakai remote control pesawat, Bang? Nah, jadi ini kenapa gue pilih pesawat, karena meskipun remote control mobil yang GHZ, yang bukan MHZ, yang kita bicara soal GHZ, itu udah GHZ, jaraknya itu nggak sejauh pesawat. Nah, untuk pesawat ini jaraknya lebih jauh, jadi gue pakai remote control pesawat untuk mobil ini, untuk ngerekam ini. Tapi nanti gue modifikasi lagi biar kompatibel untuk mobil ini, jadi dia bisa maju bisa mundur juga. Kebetulan sini 4 channel, jadi cocok lah buat di sini, lumayan. Ini gantiin servo. Kalau gua ada desain baru, kalau nggak salah nanti ini gue tambahin servo lagi. Tapi kita tes run dulu berapa kilometer per jam maksimalnya. Oh ya, kalau kalian ada nanya, Bang, kenapa pakai iPhone 6? Kenapa nggak iPhone yang lain aja? Karena untuk iPhone 6 ini udah gue modifikasi juga, nanti lensanya ada sedikit gue modifikasi, jadi lebih kompatibel ke mobil ini. Nanti lo lihat aja deh hasil jadinya tuh kayak gimana. Untuk remote itu nanti kita modifikasi sampai bisa benar-benar bisa maju dan mundur seperti biasa. Karena kalau remote control pesawat itu throttle itu dari bawah nih, kalau lo bisa lihat seperti ini. Kalau remote control mobil throttle itu posisinya seperti ini, karena dia bisa mundur. Kalau pesawat dia nggak bisa mundur, langsung maju. Nah, untuk bagian tripodnya ini, dudukan HP-nya ini sebenarnya ini belum jadi ya. Ini masih standar, masih seperti ini. Nanti ada perbaikan desain lagi di sini, kan ini dudukannya sebenarnya belum selesai, masih harus ada yang diperbaikin lagi. Ini bagian belakangnya, gua kasih unjuk sekalian. Nah, ini bagian belakangnya. Bentuknya menurut kalian gimana nih? Kalau menurut gue sih nanti bakal ada perubahan lagi sih. Nanti di sini ada pelindung busanya lagi di bagian belakangnya ini. Kabelnya tebal banget kan, lu bisa ngeliat nih, kabelnya tebal banget, super tebal. Nah, tempat receivernya di mana, Bang? Tempat receivernya nanti di sini. Karena kebetulan baterainya ada di sebelah sini, berarti tempat receivernya ada di sebelah sini. Untuk rangkanya ini sih gue belum tes kapasitas maksimumnya yang lewatin jalan lubang atau halus atau yang lumpur basah atau lain-lain. Karena kalau bagian penggerak roda depan menurut gue sih lebih grip ya, karena ini bukan mobil beneran. Kalau mobil beneran kan otomatis bobot penumpang itu kan tambah berat, jadi ada slip ya kan kalau mobil beneran pakai penggerak roda depan. Tapi kalau ini kan bobotnya itu dia posisinya ada di depan, otomatis apalagi kalau kameranya ada di depan, otomatis ban depan itu paling ngejaga grip, kebalik dari bagian ban belakang. Jadi itu kenapa gue posisiin dinamonya itu di bagian depan. Coba gue kasih lihat lagi nih gear rasionya. Nah, untuk shocknya itu, model shocknya itu kalau lu lihat dia terbalik, nggak kayak mobil aslinya, nggak kayak mobil pada umumnya ada dari bawah ke atas. Kalau gue dari samping ke samping. Tuh, kenapa bisa seperti itu? Karena gua itu menjaga fokus dari kamera ini. Dia nge-shock juga ke atas bawah, tapi minim banget. Nah, untuk nge-shock samping itu, jadi kalau ada batu yang ngalangin,
bannya itu nggak gini, tapi dia ngalah dari posisi batunya, zet gini ngalah, jadi meredam getaran si kamera yang lagi dipegangin. Ini sebenarnya nggak hanya iPhone aja, nanti kamera juga bisa, kamera action bisa, kamera SLR bisa, cuma nanti ada perubahan pada kaki-kakinya, jadi lebih grip lagi. Oke, mungkin sekian aja rancangan gua pada kali ini. Ini masih basic ya, jadi kalau bisa sih kalian coba kritik aja kekurangannya apa, karena nanti di part 2-nya bakal gue coba lagi. Sorry banget kalau belakangan ini gue jarang upload tentang smartphone, karena gue masih banyak project-project yang udah gue catat tapi belum gue jalanin. Jadi satu-satu dulu gue wujudin dulu projectnya, abis itu kita balik lagi ke smartphone. Oke, thank you for watching. See you later next video. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa komen ya.